dari Jalan Ahmad Yani nomor 1. Anda masih mendengarkan RRI Bone. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Imran Bate, senang sekali di siang hari ini bisa kembali hadir menemani Anda di program Dialog Khusus yang hari ini mengetengahkan topik hukum dan tata cara pelaksanaan sholat id di rumah. Dan bersama saya di studio sudah hadir narasumber kami, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Profesor Dr. Haji Amir HM. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir bersama RRI di Dialog Khusus. Terima kasih. Dan topik yang sedang kita angkat ini sangat-sangat relevan dengan kondisi kekinian. Ini mungkin baru pertama kali kita bisa merasakan bahwa pemerintah menghimbau agar pelaksanaan salat id dilaksanakan di rumah masing-masing. Masyarakat tentu sudah paham bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tapi kemudian kebijakan ini menimbulkan kontroversi, Prof. Banyak yang tidak setuju, banyak menganggap pemerintah berlebihan dan ini adalah bentuk campur tangan pemerintah terhadap hak umat untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Apa yang bisa Prof sampaikan sebagai awal pencerahan sebelum kita nanti pada akhirnya akan bersama-sama mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan saat di rumah. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI Bone yang berbahagia, penyakit corona yang melanda atau wabah penyakit corona yang melanda kita, terutama termasuk di Kabupaten Bone ini, menghadapi penyakit corona itu ada 3 pendekatan yang harus dipahami. Pertama, pendekatan akidah. Yang dimaksud pendekatan akidah, kita yakin bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah bahagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kaitan dengan akidah itu ada namanya qada dan qadar. Kalau qada itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah tapi belum terwujud. Karena itu qada selalu berbarengan dengan ikhtiar. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah bisa berubah kalau ada ikhtiar manusia. Tidak menimpa kita, itu tanggung jawab kita, itu namanya ikhtiar. Kalau misalnya kenapa kita salat? Karena kita ingin masuk surga, ingin lepas dari siksaan Allah. Kita tidak lepaskan akidah kita tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan kedua, pendekatan spiritual. Artinya doa. Kita tidak bisa lupa berdoa kepada Allah semua yang menimpa kita termasuk corona ini supaya tidak menimpa kita, masyarakat kita, keluarga kita. Karena dalam Islam itu bukan hanya mementingkan keselamatan pribadi, tetapi keselamatan kolektif. Itu semuanya di dalam doa-doa banyak menunjukkan jamak. Rabbana atina, berikan kami itu berarti jama, itu kolektif. Setelah salat kita mengatakan assalamualaikum. Kenapa kita mendoakan keselamatan semua makhluk Allah, kita doakan, itu kolektif. Jadi dalam kaitan seperti ini corona, kita berbicara tentang kolektif, bukan kepentingan pribadi. Itulah sebabnya ada doa supaya kita bisa selamat semua. Yang ketiga pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah, kajian-kajian yang dilakukan oleh para ulama kita sehingga mengeluarkan kita harus juga ikuti, karena hukum-hukum itu tidak selamanya berlaku secara mutlak. Ada illatnya. Jadi sama dengan salat Idul Fitri ini. Insyaallah besok kita sama-sama akan melakukannya. Lalu dianjurkan bahkan dihimbau. Nah, ini himbauan ini
kita jangan memahami itu boleh ya boleh tidak. Himbauan dalam bahasa agama itu dakwah. Dakwah itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya kita pergi berdakwah supaya melakukan puasa misalnya. Itu kan kita berdakwah bagaimana orang melakukan puasa. Jangan dikatakan bahwa ini ustaz datang berdakwah kalau kita mau ya ikut, kalau tidak tidak. Kalau hukumnya perlu wajib itu harus diikuti. Nah, sama dengan ini sebenarnya, karena kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan mudaratnya lebih besar dibanding dengan kemaslahatannya. Ya, kita egois mau ke masjid misalnya karena kita mau mendapatkan pahala yang besar, syiar agama yang besar, itu iya benar, tetapi itu seolah-olah gambaran kita bahwa itu adalah kepentingan pribadi, karena kita mendapatkan pahala yang besar. Sementara kalau kita datang di sana boleh jadi ada corona yang menimpa kita dan bisa kita juga yang bisa menularkan kepada orang lain. Itu bahasanya besar sekali pada mudaratnya. Inilah yang kita selalu berpikir, baik majelis ulama, pemerintah, menteri agama selalu berpikir kemaslahatan umat dibanding dengan kemaslahatan individu pribadi dan atau personal individu. ya. Baik, Prof, jadi sebelum pemerintah mengumumkan imbauan untuk menyelenggarakan sholat Id tahun ini di rumah saja, sudah ada komunikasi dengan ulama dalam hal ini MUI? Oh iya, kita sudah rapat kemarin hari Rabu kalau tidak salah, itu sama merapat di kantor bupati. Tetapi sebelumnya itu, jauh sebelumnya, kita memang sudah tetapkan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita keluarkan maklumat itu bersama pemerintah, itu juga berkali-kali kami rapat. Jadi prediksinya memang sudah seperti ini ya, bahwa sepertinya memang akan ada penyelenggaraan salat Id di rumah masing-masing, bukan di masjid dan di lapangan. Ya, sudah diputuskan sebelum Ramadan. Karena kenapa? Kita akan mewanti-wanti kemungkinan terjadi penularan yang lebih dahsyat. Itu tetapi andai kata ada penurunan atau misalnya tidak ada penambahan positif, sebenarnya memungkinkan kita tinjau ulang. Tetapi karena hari Jumat itu beberapa hari sebelum keputusan itu tanggal berapa ada penambahan positif di Jalan Lansa, kemudian di tempat-tempat lain. Mohon maaf, saya sering bicara sama panitia Masjid Agung. Bapak, andai kata Bapak buka Masjid Agung salat berjamaah tarawih atau Jumatan, kita bisa bayangkan itu karena dekat sekali masjid itu yang terkena itu. Kita bisa bayangkan berapa orang yang bisa tertular, paling tidak yang ditakut-takuti mereka. Nah, kalau masjid itu yang terdampak, kita luar biasa itu Pak, bisa dideteksi untuk terdeteksi itu luar biasa. Prof, banyaknya. Di Bone sendiri kan ulama banyak begitu ya. Apakah kemudian ulama di Bone sendiri satu suara dengan kebijakan ini? Iya, memang ulama itu tidak mungkin satu suara. Karena ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan-perbedaan pandangan itu rahmat dari agama. Tetapi kami telah rapat. Beberapa pengurus MUI yang punya kapabilitas untuk itu, misalnya Dr. Lukman Arake yang sudah belajar di Mesir berpuluh-puluh tahun, hafal Quran, menguasai fikih, hadis. Saya minta supaya dia kaji dari hadis, dari kaidah fikih. Dr. Fatur Rahman yang juga kita tahu bahwa dia doktor dalam bidang fikih, dan kemudian Dr. Andus Haji Idris Rasi kita panggil hadir waktu itu, dan Haji Zainal Abidin. Mereka itu pemikiran-pemikiran dalam Islam. Kita satu harian sebelum kita menghadap ke Bupati untuk menentukan sikap waktu itu hanya salat Jumat dan salat tarawih. Nah, disepakati bahwa kemaslahatan yang kita utamakan, jiwa manusia sangat berharga. Dalam Al-Quran dikatakan siapa yang membunuh manusia satu jiwa berarti faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh manusia banyak. Nah, kalau ada pembiara, misalnya ada orang yang
ditahu bahwa mau dibunuh, tidak ada upaya kita untuk menghalangi, berarti kita terlibat juga di situ. Nah, seperti itulah corona ini. Kita tahu bahwa mengancam jiwa manusia, maka kita harus berusaha mengatasinya, terutama melalui dengan tempat-tempat ibadah itu. Iya. Ya, Karena tentunya itu- kami punya sasaran utama tempat ibadah, karena yang lain kan ada punya tugas yang Iya, lain kan. betul. Kita kolektif ini untuk mengatasi corona ini. Baik. Dari pemerintah, dari polisi, dari apa, kita kolektif, sinergis kita semua. Iya. Prof, bagaimana Prof mencermati himbauan pemerintah dalam 2-3 bulan terakhir terkait dengan pandemi corona di Kabupaten Bone? Kita tahu bagaimana kultur masyarakat Bone yang terkadang keras, mbalelo, ngeyel begitu kalau istilahnya, tidak mengandalkan diri gitu, bahwa nggak apa-apa, semuanya masih sehat kok. Prof melihat dan mencermati kondisi kultur masyarakat Bone juga punya pengaruh besar terhadap himbauan-himbauan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Iya, saya paham betul Bone itu orang agamis, orang beradat. Jadi bagaimanapun juga himbauan kita ini menurut saya itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Tidak mungkin memang kita semua bisa mengatasi semua. Tidak mungkin, pasti ada orang yang mengikuti keinginan mereka. Tetapi secara umum di Kabupaten Bone ini pengaruh himbauan pemerintah, pengaruh majelis ulama Alhamdulillah. cukup besar. Dipatuhi gitu ya? Dipatuhi. Masjid-masjid ini yang ada salat Jumat hanya beberapa saja. Sebelum kami tanda tangani kesepakatan itu, baru tanda tangan majelis ulama keluar, di Kabupaten Bone ini hanya sekitar 13 masjid atau 15 masjid yang salat Jumat. Yang lainnya sudah tutup semua. Setelah ditandatangani kesepakatan dengan pemerintah, itu hampir semuanya tidak ada lagi yang bunyi. Tetapi mungkin ada yang melakukan. Itu dinamikanya. Memang dakwah kita tidak mungkin kita bisa pengaruhi semua orang. Tapi kalau sudah banyak, yang lebih banyak itu yang mengikuti, itu sudah berhasil. Ya, saya kira itu. Jadi Pak Prof melihat bahwa tingkat penerimaan masyarakat alhamdulillah baik begitu ya? Iya, menurut pandangan saya, karena ada tim kami yang jalan setiap ada kebijakan kita keluarkan, ada tim yang jalan. Bahkan banyak teman-teman yang berterima kasih kepada kami ketika mengeluarkan hukumnya, bagaimana salat Jumat, bagaimana salat insya Allah besok. Itu banyak yang berterima kasih, karena mereka yang tidak paham ya bagaimana dia ragu apakah kita ikut pemerintah atau gimana, atau tetap dengan pendirian yang banyak. Masyarakat ini kan banyak hanya tradisi ikut-ikutan saja, pemahaman sangat awam, jadi hanya ikut-ikut saja begitu. Ya, jadi saya kira apa himbauan Bapak Bupati dan kita semua ini menurut saya cukup berhasil. Tidak mungkin 100%, tapi kalau sudah 70-80% kan sudah angka A itu bagus itu. Dan ternyata alhamdulillah tingkat penyebarannya meskipun kemudian di titik di angka 11 positif, tapi tidak ada yang kemudian persebarannya dari masjid ya Prof ya, sampai sejauh ini ya. Iya, pengamatan kami alhamdulillah, dan itu doa kita, doa guru ta Majelis Ulama Sulawesi Selatan, dia berwasiat kepada kami bahwa kalaupun ada, tetapi berdoalah supaya jangan melalui masjid. Itu salah satu doa mereka. Bukan berarti kita hanya tidak menginginkan di masjid semuanya, tetapi yang sangat dikhawatirkan kalau lewat masjid, karena kita tidak bisa antisipasi bagaimana jumlah banyaknya itu yang bisa terdampak di situ, terkena di situ. Itu yang selalu Jadi kita ternyata MUI juga punya data masjid-masjid yang tetap melaksanakan ibadah salat berjamaah begitu ya. Apa yang Pak Prof temukan di masjid itu? Kendala apa kemudian mereka tidak sepertinya tidak mengindahkan imbauan pemerintah dan juga MUI? Iya, itu ada beberapa masjid yang kita tahu, dan karena tim kami sudah catat semua, ada beberapa masjid sampai sekarang masih Jumatan. Sering saya omong dengan saya, tetapi saya hanya mengatakan gini,
Kalau Anda tetap pada prinsipnya, jangan secara demonstratif. Iya. Maksudnya kalau pemerintah melarang Jumatan, jangan kasih bunyi speakernya, iya. di luar, karena Anda betul-betul menantang itu. Tapi kalau Anda melakukan di dalam dengan beberapa mengikuti keprotokoleran, ya itu di luar tanggung jawab kami. Tapi bagaimanapun juga ada beberapa masjid yang tetap melakukannya. Tetap kami himbau beberapa yang saya bisa komunikasi, karena memang ada pengurus masjid yang sangat keras. Karena sebenarnya hanya memang ada dalilnya bahwa kita harus makmurkan masjid, dan mereka tekstual memahami itu. Padahal ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa melonggarkan pelaksanaan agama. Contoh saja misalnya kalau kita musafir, musafir itu tidak selamanya harus dilakukan secara penuh salat kita. Bisa dijamak, bisa dikasrah. Itu artinya apa? Berarti ada hal tertentu yang membolehkan kita melonggarkan syariat Ada agama. kebijaksanaan, Ada ya. kebijaksanaan. Bahkan ketika hujan pun ya Prof ya, Nabi Muhammad juga memperbolehkan salat di rumah kan ya? Iya benar. Suatu ketika hujan keras lalu becek jalanan, Nabi mengatakan sallu fi buyutikum, sembahyang saja di rumahmu. Karena itu ya kalau kita pahami itu. Lalu ada yang mengatakan itu Pak kasus. Ada orang tertentu. Nah, ada dalilnya mengatakan al ibratu bi umumil lafdi la bi khusus sababi. Yang dijadikan pegangan umumnya lafaz, bukan karena sebabnya itu. Satu itu ketika itu jangan mengatakan ya hujan aja dilarang. Tidak boleh begitu. Semua yang bisa menghalangi itu dikaitkan di situ. Ada namanya kias, ada namanya kaidah-kaidah usul. Nah, ini yang sebenarnya Islam ini tidak boleh dipahami tekstual. Makanya memahami Islam harus komprehensif, kuat harus kuat usulnya, Pak. Usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Memahami ayat itu hanya terjemahan saja akan kewalahan umat menghadapinya. Iya, saya kira begitu. Baik. Semakin menarik saudara perbincangan kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Amir HM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone. Di segmen kedua nanti kami akan mulai menyampaikan ke Anda bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Id di rumah. Jadi Anda perlu mencatat baik-baik, menyimak siaran kami. Boleh Anda pantau secara langsung melalui FB. Siaran langsung kami bisa Anda pantau melalui LPP RRI Bone, secara langsung kami. Nanti Bapak Profesor Dr. Haji Amir akan menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Kami akan segera kembali setelah kita dengarkan lagu dari Ungu. Sebaiknya Anda tahu, virus corona yang ditemukan di Hubei, Wuhan diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Buzz, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan, sehingga demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati. Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone.
Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait dengan hukum dan normal yang baru harus kita biasakan. Jadi kondisinya memang banyak yang berubah, tatanan kehidupan pun juga sudah mulai banyak berubah, termasuk kemudian kita mulai harus bisa menerima segala konsekuensi dan kehidupan yang baru. Dan bersama saya masih ada di studio kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Bapak Profesor Dr. Haji Ambir HM. Dan kini kita akhirnya bersama-sama akan segera mengetahui bagaimana sebenarnya tata cara pelaksanaan sholat id di rumah. Tentu ini perlu diketahui. Silakan Prof. Baik pendengar RRI Bone yang berbahagia, insya Allah besok kita akan merayakan hari kemenangan kita setelah berpuasa 30 hari Ramadan ini. Dan sekarang kita dianjurkan dan sangat-sangat diharapkan kita melaksanakan di tempat-tempat tertentu. Memang salat Id itu dua Idul Fitri dan Idul Adha namanya hukumnya sunnat muakkad. Sunnat yang sangat dianjurkan dilakukan. Di situ disunatkan berjamaah. Hanya disunatkan berjamaah dalam hukum fikih disunatkan berjamaah. Dipahami itu berjamaah 2 ke atas sudah boleh berjamaah namanya. Jadi tapi ada pendapat dalam keadaan normal itu minimal 4 orang kalau dalam keadaan normal. Ini yang membedakan dengan Jumatan. Kalau Jumat itu kalau Imam Syafi'i 40 orang. Ada yang mengatakan 12 orang. Tapi itu kalau Imam Syafi'i yang banyak kita pegang di Indonesia itu 40 orang persyaratannya. Jadi tidak mungkin dibandingkan Jumat dengan salat Id. Salat itu sudah normal itu 4 orang sudah bisa melakukannya. Tetapi di situ bahasanya disunatkan berjamaah. Karena itu dipahami bahwa 2 ke atas sudah bisa. Dengan demikian di rumah itu kalau sudah ada 2 orang itu sudah bisa. Bahkan ini sunat berjamaah. Itu artinya bahwa kalau kita tidak berjamaah dapat pahala salat Id itu. Misalnya dibangun maka sendirian atau kita di tempat lain. Bisa saja misalnya di sawah, di perahu, rumah tetangga atau di mana itu bisa dilakukan sendirian. Ataukah kita bergabung dengan rumah tetangga, berkumpul di situ. Artinya apa? Bisa dilakukan sendirian, Pak. Kalau memang tidak ada yang bisa menemani kita. Tetapi pahala berjamaah tidak didapatkan. Tetapi salat kita sah salat kita. Makanya saya melalui kesempatan ini menganjurkan kalau di tempat itu, di sekitar tempat kita, di sekitar rumah kita tidak ada orang yang dikhawatirkan, dicurigai, misalnya baru datang dari tempat zona merah, bisa berkumpul beberapa rumah tetangga kita melakukan pada rumah tertentu, itu bisa. Betul. Tetapi hati-hati, jangan kemudian ada orang datang. Kalau orang datang itu namanya ODR, kita tidak boleh, harus di apa? Bisa jadi carrier ya. Bisa, pembawa. Iya. Karena itu, pelaksanaannya insyaallah besok sesudah salat subuh kita disunatkan mandi seperti mandi junub, dibasuh semua kepala kita. Niat, apa niatnya? Nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Saya berniat mandi lebaran Id karena Allah. Itu dapat pahala itu kalau kita mandi dengan baik. Kemudian setelah itu ya tentu pakai sabun ya. Kemudian setelah itu kita ambil baju yang bersih. Ya tradisi kita yang baru tapi bukan mutlak baru ya. Jangan mengatakan tidak ada baju baru saya tidak lebaran, tidak begitu, yang penting bersih. Ya jangan dipaksakan. Coba anak-anak kita ya mau yang baru-baru ya, kalau ada bagus juga. Karena itu supaya baru imannya begitu. Ada semangat, hidup ya. Setelah kita berjuang 30 hari. Itu boleh. Jadi sunatkan pakai pakaian yang bersih. Nah, setelah kita berpakaian, kita makan sedikit.
pendengar. Jadi kita harus makan, disunatkan makan sedikit, sekedar menunjukkan bahwa kita tidak puasa lagi. Karena haram puasa ketika kita meyakini bahwa hari itu hari Lebaran. Jadi kita makan dulu sedikit. Itu bedanya kalau salat Idul Adha. Kalau salat Idul Fitri kita disunatkan makan sebelum salat. Tapi kalau salat Idul Adha disunatkan tidak makan. Nanti kembali baru kita makan itu korban itu pokoknya disunatkan kita tidak. Itu pahala juga didapatkan di situ. Nah, ketika kita pergi duduk di tempat di mana kita mau melakukan salat, lalu kita perbanyaklah baca takbir. Baca takbir yang seperti biasa, dikomandangkan, diperbesar. Kita bisa bayangkan kalau semua rumah membaca takbir dari rumah masing-masing, Masya Allah ya. Syahadu, saya kira tidak mengurangi semangat kita kalau di lapangan. Tetap semarak, Prof. Semaratnya. Ya mari bertakbir sambil menunggu waktu. Waktu pelaksanaannya itu sebenarnya kalau sudah lewat sedikit dari terbitnya matahari. Karena kalau pas terbit matahari itu haram kita salat. Jadi lebih amannya itu kira-kira 1,5 meter atau 2 meter. Istilah bahasa Bugisnya sifat turungan pesi. Sama dengan pegangan besi itu. Kira-kira ya 1,5 meter 2 meter. Kira-kira jam berapa tuh idealnya? Ya idealnya yang selama ini jam 7. Tapi ya kalau matahari sudah naik 1,5 meter, kira-kira 6:30. Oh, 6:30. Atau jam 6 sekarang. Yang penting itu. Jangan bertepatan muncul terbitnya matahari karena haram salat di situ. Tetapi begini. Salat Idul Fitri dianjurkan ditunda sedikit. Diperlambat sedikit. Kenapa? Karena itu anjuran Nabi. Menunggu siapa tahu masih ada orang yang zakat fitrah. Tapi kalau salat Idul Adha dianjurkan dipercepat. Karena apa? Karena kita mau kembali memotong hewan kurban. Gitu. Baru dimakan ya, kira-kira begitu. Ini ajaran Nabi sudah diatur sedemikian indahnya itu kira-kira. Jadi kalau sudah tiba kita mau melakukan ya, berdirilah salah satu di antara jamaah kita. Boleh saja kita yang imam juga kita menyampaikan kalau tidak ada jamaah yang lain. Apa dibaca? As-salata jami'ah rahimakumullah. Itu diingatkan bahwa sudah tiba salat jamaah berjamaah. As-salata jami'ah rahimakumullah itu 3 kali. Tidak azan dan tidak kamat. Jadi tidak ada azannya, tidak ada kamatnya. Jangan lagi azan. Tidak ada azan, tidak ada kamatnya. Kemudian setelah itu kita baca berdiri niatnya. Apa niatnya itu? Lafalnya, tapi niatnya dalam hati. Usalli sunnata Idul Fitri rakataini ma'muman kalau kita makmum, imaman kalau kita imam lillahi ta'ala. Niat dalam hati saya salat Idul Fitri 2 rakaat karena saya makmum atau imam karena Allah. Itu niatnya. Nah, sesudah niat kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sesudah itu baca doa iftitah seperti salat biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran sampai terakhir. Kemudian dibaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dibacalah Allahu Akbar 7 kali pada rakaat pertama karena salat itu 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Di antara takbir itu dibaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan hanya ikut imam. Biasa kalau imam Allahu akbar tidak dibaca ya kurang pahalanya kita. Biar tidak bersamaan imam, yang penting lengkap itu. Tapi bagusnya ya kita imam tidak bisa cepat, beri kesempatan mengikut kita. Nah, setelah takbir itu, setelah cukup takbir 7 kali, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya kita hafal semua. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca surah-surah atau ayat yang mana kita hafal. Tetapi kalau yang sering dibaca Nabi pada rakaat pertama itu surah Al-Ala. Al-Ala itu surah Al-Ala itu sabbih isma rabbikal a'lal ladzi. Itu yang sering dibaca Nabi pada rakaat pertama. Dan setelah itu kemudian kita ruku, kemudian bangkit, kemudian sujud, kemudian duduk seperti biasa, bacaan yang biasa, baca salat biasa.
kemudian kita bangkit dari sujud terakhir itu, kita bangkit untuk ngambil rakaat kedua, kita mengatakan Allahu Akbar, itu intikal namanya, takbir pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Lalu kita Allahu Akbar, setelah kita tegak berdiri, kita tegak, dibaca lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 5 kali. 5 kali pada rakaat kedua. Nah, kemudian diantaranya itu dibaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak dihafal itu ya subhanallah saja kita baca ya. Tapi subhanallah sempurnanya walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 5 kali pada rakaat yang kedua. Setelah itu kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Setelah selesai Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang kita kuasai, ayat yang kita kuasai. Tapi Nabi sering membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah, itu lebih banyak Nabi membaca itu. Ya, kalau kita hafal bagus, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Mana yang kita kuasai. Nah, setelah itu, setelah baca, duduk, kita lakukan sampai salam. Salam itu sama dengan salat biasa. Setelah salam kita nah ini yang perlu saya jelaskan. Kalau Idul Fitri tidak ada lagi takbir sesudah salat. Tidak ada lagi takbir. Jadi khatib langsung berdiri. Kalau salat Idul Adha itu disunatkan kita takbir. Bahkan 3 hari sesudah hari Lebaran itu kita takbir. Tapi kalau Idul Fitri tidak ada takbirnya lagi. Saya mohon didengar ini supaya dipaham. Banyak tempat-tempat masih takbir lagi. Padahal tidak ada takbir sesudah salat Idul Fitri. Nah, berdirilah yang dipersilakan khatib. Boleh saja siapa imam siapa khatib. Itu boleh. Oh, tidak mesti imam sekaligus jadi khatib gitu ya? Tidak mesti, boleh berbeda ya? Boleh berbeda. Ada anak kita yang dari pesantren asal sudah balik, itulah yang disuruh baca. Saya mungkin tidak bisa saya jelaskan ini khatib khutbah itu, tapi kita pergi beli di toko-toko atau cari buku khutbah. Pasti di sana di situ ada khutbah Idul Fitrinya di situ. Bahasa Bugis ada, bahasa Indonesia, hampir semua masjid ada khutbahnya. Kita fotokopi saja itu. Nah, khutbahnya itu dua khutbah. Antara 2 khutbah itu kita duduk. Kemudian khutbah pertama itu artinya begini. Kita ambil tempat yang lebih tinggi sedikit, disunatkan ambil tempat lebih tinggi sedikit, mungkin kursi atau apa yang lebih tinggi di atas yang kita tempati salat. Nah, di situ berdiri yang khatib itu. Yang saya mau jelaskan, khutbah itu sunat. Karena itu kalau tidak ada yang bisa khutbah, tidak usah. Kita lakukan salat saja. Kalau betul-betul tidak ada yang bisa baca khutbah. Ini yang kira-kira perlu dipaham oleh para umat Islam secara keseluruhan. Karena mungkin ada di antara itu rumah tidak ada yang bisa khatib, tidak terbiasa atau tidak paham atau bagaimana. Maka tidak usah khutbah, salat saja sudah selesai. Assalamualaikum, selesailah kita berdoa. Nah, kalau khutbah ya lakukanlah khutbah seperti itu. Khutbah pertama itu takbirnya 9 kali. Allahu Akbar, baru diteruskan pujian, baru syahadat, baru salawat, baru tausiah atau mewasiatkan untuk bertakwa dan seterusnya. Itu bisa ya, apa yang dibicarakan itu terserah apa saja yang kita bicarakan. Khutbah kedua itu 7 kali Allahu Akbar, 7 kali. Itu ada khutbahnya itu. Nah, setelah itu ya selesai kita salatnya. Alhamdulillah, saya mengharapkan semuanya jangan tidak melakukan salat Id, karena ini hanya 1 kali ini. Paling tidak 2 kali hari Idul Adha kalau panjang umur kita. Sempajan leperki ribolata, kita salat di rumah masing-masing atau di tetangga, bisa kita bersama-sama. Ya, hindari perkumpulan lebih banyak. Ya, jangan terlalu banyak karena
disepakati oleh ilmuwan bahwa corona ini salah satunya adalah melalui interaksi antara sama manusia. Artinya penularannya dari manusia ke manusia yang lain. Karena itu kita berharap jangan sama sekali melakukan berada pada tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya penularan itu. Karena itu pula kali ini siara memang kita harus sangat mulia kalau kita saling mengunjungi, tapi hati-hati benar pakai keprotokoleran. Bahkan saya mengatakan biar orang tua yang seharusnya kita cium tangannya, cium kakinya, tapi kalau kita tidak meyakinkan diri kita bersih, ya kita memandang-pandang saja, memandang orang tua dengan pandangan yang mesra, itu cinta kasih, itu membela kita nanti ketika kita mau mati tidak dicabut melalui mata kita karena dia bela bahwa dia pernah memandang saya dengan mesra. Itu sama saja, tidak perlu cium tangan, cium pipi. Kalau kita khawatirkan diri kita karena dalam kondisi seperti ini kita harus mencurigai diri kita. Jangan hanya orang lain, diri kita jangan-jangan kita sudah virus ini dan seterusnya. Sebab dia kan tidak ada yang tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak apakah sudah ada penyakit di tubuh kita atau tidak ada. Ini belum ada alat Bapak masih terbatas alat yang bisa kita pakai untuk mendeteksi diri kita. Baik. Iya. Prof, iya. Tadi sampaikan bahwa setelah sujud terakhir selesai sholat ada khutbah begitu ya. Khutbah ini kedudukannya seperti apa sih? Apakah kemudian wajib ada pada setiap pelaksanaan sholat id meskipun di rumah, atau ketika di rumah khutbahnya boleh ditiadakan? Iya, bagus pertanyaannya ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi. Jadi khutbah ini hukumnya juga sunat. Yang namanya hukum sunat itu bukan wajib, tidak membatalkan salat kalau tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa baca khutbah, ya tidak usah baca khutbah. Tidak apa-apa. Ya, cuma tidak didapatkan pahalanya khutbah itu. Bahkan kalau baca khutbah, jangan beranjak dari tempat kita sebelum selesai semuanya dibaca. Ini juga kalau di lapangan itu biasanya baru dimulai sudah berdiri, ya mana pahalanya itu? Buru-buru ingin makan buras, Prof. Burasnya diingat di rumah barangkali. Padahal itu pahalanya sama saja, tidak ada pahala khutbah di situ. Sama saja Anda memperoleh. Tapi nilai salat Idul Fitrinya tidak berkurang kan ya? Iya, salatnya tidak berkurang, tetapi dia berkurang dari segi khutbahnya. Jadi kalau tidak khutbah tidak ada pahala khutbah, tetapi salatnya sudah sah. Kalau diikuti tadi aturan-aturan itu, salatnya sudah sah. Sama tadi berjamaah, kalau tidak berjamaah sendirian ya dapat pahala sendirian, tetapi berjamaahnya tidak ada. Jadi tidak sempurna. Tetapi kalau dalam kondisi tidak mungkin kita lakukan berjamaah, ya lakukan saja sendirian demi litakrimil waktu, memuliakan waktu salat itu. Begitu juga khutbah. Tetapi saya kira hampir semua ada anak-anak kita, ada anak SMP, ada anak yang penting sudah balik, dibaca saja itu. Saya kira bapak-bapak yang mendengar ini tolong pergi saya cari khutbah di toko-toko atau di masjid itu ada di situ. Kita fotokopi baru kita baca. Suruh anak kita baca sebentar malam. Dan dianjurkan yang singkat-singkat ya, Prof ya? Singkat-singkat saja kan yang hukumnya itu ya takbirnya itu kalau khutbah pertama 9 dan pelaksanaannya berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat itu sudah salam duduk dulu. Tapi kalau salat Idul Fitri tidak. Begitu assalamualaikum langsung baca Allahu Akbar khutbah itu. Ya, itu bedanya. Kemudian kalau khutbah kedua ya 5 kali 7 kali takbirnya. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian syahadat, kemudian salawat, kemudian wasiat bertakwa. Yang lainnya itu yang ceramah-ceramahnya itu kan sunat saja, tidak menjadi rukunnya khutbah. Singkat-singkat saja. Ya, tergantung kita lah. Kalau saya di rumah saya itu saya suruh anakku baca saja, bikin panjang. Karena tidak ada juga orang yang gelisah. Saya bilang kritik di situ, termasuk kritik saya apa yang saya salah selama ini. Saya sudah suruh anak saya, padahal saya punya masjid, saya ketua pengurus masjid.
hanya 50 meter dari Rumah. itu masjid, tapi saya sudah siapkan anakku baca khutbah dan saya suruh panjang Aha. supaya dia bisa kritik selama ini yang kesalahan kami yang takut memberitahukan Iya, iya, saya ya. Coba kritik di situ. Saya sudah bilang begitu. Mudah-mudahan dia begitu besok. Masya Allah, luar Supaya biasa. kita bisa Prof. sadari jangan Betul. sampai kita orang tua ini Iya, iya. merasa benar terus apa yang Iya. dilakukan terhadap Baik, anak. baik. Jadi kalau ada anaknya suruhlah yang baca khutbah, Baik. suruh yang kritik apa menyampaikan sesuatu apa yang harus dia sampaikan. Baik. Tidak apa-apa. Prof, ada titipan pertanyaan dari rekan kami, Ya. Mirja. Iya. Bolehkah dalam keadaan imam kita membaca Al-Quran dalam sholat? Artinya setelah Al-Fatihah, surah pendek dalam pembacaan surah pendek itu bisa tidak kita membaca langsung dari Al-Quran? Baca langsung tidak dihafal. Iya, Maksudnya tidak hafal. iya, langsung dari Al-Quran. Iya, maksudnya tidak dihafal itu Iya. ya. Oke. Ini ada dua pendapat. Itu kalau ada pendapat yang mengatakan sebenarnya boleh dibaca lewat dengan Al-Quran itu. Di Masjid An-Nurain, ya maaf kalau ada An-Nurain itu warisan dari Gurutta Syamsuri di Bajoe. Iya. Itu imamnya dia ambil dari sakunya baru dibuka. Yang pasti gerakan kita tidak melebihi 3 kali gerakan. Karena Imam Syafi'i kalau lebih dari 3 kali itu batal. Bahkan ada ya wacana bagaimana kalau kita menempatkan Al-Quran itu kalau Iya, misalnya bisa jadah, kita misalnya. sudah kewalahan tidak ada lagi penghafal, lalu kita tempatkan di depan itu apa tidak bergerak dan macam-macam. Menurut saya itu boleh. Boleh itu mungkin boleh daripada menghafal salah-salah. Itu saya menurut pikiran saya setelah saya meneliti itu pendapatnya Gurutta Kiai Haji Samsuri di Bajoy Lonra itu. Jadi gini, andai kata ada sama sekali tidak ada yang dihafal, ya boleh saja. Yang penting jangan bergerak. 3 kali. Letakkan saja, ya 3 kali. Letakkan Al-Quran di depan kita, lalu kita bisa baca. Iya. Tetapi jangan dipaksakan. Begini sebenarnya. Mungkin yang bersangkutan ingin di rakaat pertama ingin mengambil surah Al-A'la, rakaat kedua ingin mengambil surah Al-Qasiyah begitu kayaknya. Jadi Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah kan tidak dihafal. Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah mungkin sebaiknya saya baca saja melalui Iya, Al-Quran. iya, iya. Boleh. Yang penting gerakan kita tidak lebih dari atau misalnya pergi ambil baru itu tidak boleh. Apalagi melangkah. Ya saya terus terang di An-Nurain itu dibaca setiap tarawih dia ambil dari sakunya itu Quran baru dibuka dibaca. Diikuti itu. Jadi artinya apa boleh-boleh saja. Ada ulama yang bolehkan. Iya. Asal dan saya sebenarnya setuju itu kalau memang diragukan hafalan kita. Iya. Tetapi begini, jauh tidak usah dipaksakan kalau ada surah-surah lain, Iya. ayat-ayat. Yang penting satu ayat. Contohnya saja, kalau ada orang yang salat mengatakan Yasin, itu satu ayat, sudah ada pahalanya bacaannya itu, karena sudah satu ayat. Sebenarnya kalau sudah ada satu ayat itu boleh, sudah ada pahalanya, tapi tentu beda kalau panjang. Alif Lam Mim. Ya, yang penting jangan tidak sampai satu ayat. Kalau tidak sampai satu ayat itu ya. Tapi masa sih cuma satu ayat ya, kok gimana Iya, ya? tidak Ya, satu ayat, ini kan tidak lucu ada juga. pahalanya itu. Baiklah, Prof, alhamdulillah sekali hari ini kita mendapatkan pencerahan luar biasa dari Prof bahwa ternyata memang Islam itu indah karena selalu memberikan kemudahan bagi umatnya begitu ya. Jadi kalau kemudian besok tidak sempat menyampaikan khutbah, boleh tanpa khutbah. Boleh tanpa khutbah. Yang pasti bahwa kita betul-betul bersungguh-sungguh niat karena Allah dan insya Allah kita berdoa agar ibadah salat Id kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Prof, terakhir closing statement karena kita sudah berada di penghujung acara. Apa harapan Prof sebagai Ketua MUI kepada masyarakat khususnya umat muslim di Bone agar besok mereka bisa melaksanakan ibadah salat Id di rumah masing-masing dan juga tetap bersuka cita dan membuat Idul Fitri kali ini lebih semarak meskipun kita di tengah pandemi COVID-19. Baik. Pendengar RRI Bone yang berbahagia, kami sebagai Majelis Ulama dengan teman-teman semuanya sebagai khadimul ummah, pelayang umat. Karena itu yang kita pikirkan adalah umat sebenarnya. Karena itu kita berharap besok supaya mengikuti himbauan pemerintah
Pemerintah itu dalam Al-Quran atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Dan ini apa yang dihimbaukan pemerintah ini tidak bertentangan dengan semangat syariat agama, karena ada didukung, ada kesepakatan dari orang-orang yang kompeten tentang itu. Taruh misalnya Majelis Ulama dan organisasi Islam yang lainnya sudah sepakat. Makanya sekali lagi supaya seluruh masyarakat Bone tidak usahlah terlalu berpikir wah saya harus ke masjid, memaksakan keadaan, lalu apa terjadi permasalahan tidak menyenangkan perasaan. Bikinlah ibadah besok insyaallah dengan perasaan tenang, perasaan bahagia. Maka sering saya katakan begini, keinginan salat di rumah harusnya muncul dari perasaan kita, jangan ada beban dari orang lain. Jangan lagi ingat bahwa saya ini diperintah oleh pemerintah, ada instruksi, ada himbauan. Tapi kita harusnya muncul dalam diri bahwa dalam keadaan seperti wabah corona ini seharusnya lebih mulia bagi saya salat di rumah saja masing-masing. Karena dampaknya lebih besar. Muncul dalam hati kita ketakutan. Bukan kita berarti tidak takut kepada Allah. Ya takut kepada Allah, tetapi juga ada ketakutan kepada penyakit ini. Apa kita tidak pernah takut sama ular? Kadang kita takut sama ular. Jangan mengatakan kalau kita takut begini kok hanya Allah yang ditakuti. Iya, hakikatnya Allah yang ditakuti. Memang beda ketakutan kita corona dengan Allah. Kalau kita takut kepada Allah, itu semakin kita mau dekat kepada Allah. Itulah dia. Tapi kalau betul. kita takut corona, ya harus menjauh dari corona itu. Karena kita takut corona, kita menjauhi dari corona, tempat kemungkinan terjadinya penularan, dan kita takut kepada Allah, kita mendekatkan kepada Allah di rumah masing-masing. Tidak mutlak di masjid, tidak mutlak di mana. Kita ketakutan kita kepada Allah di rumah masing-masing karena kita lebih dekat kepada Allah, lebih bagus. Jadi di rumah mungkin lebih syahdu atau lebih kita khusyuk. ikhlas, lebih khusyuk, maka tumbuhkanlah besok insyaallah kehusyuan, keikhlasan kita beribadah, sehingga insyaallah pahalanya bisa menyamai dengan kalau kita ke masjid. Bahkan boleh jadi lebih banyak pahalanya kalau di rumah, karena kalau ke masjid boleh jadi kita hanya mau riak, pakai baju baru, Gibah. ya pakai jilbab kudun baru, sehingga mau dilihat baru, malu saya. Itu sudah riak. Riak itu tidak ada memberi pahala itu. Jadi saya kira itu. Mari para pendengar yang berbahagia, teman-teman Rabiku tadam pengakak Rasulullah Rabiku, kami sangat berharap supaya semua masyarakat Bone memahami kondisi kita sekarang. Apalagi ya menurut informasi semakin hari semakin banyak yang ditemukan terpapar istilahnya itu. Bapak tadi saya dapat informasi di pasar pinggir sungai itu sudah ada yang paling tidak PDP ya. Paling tidak PDP. Artinya sudah positif dalam rapid test. Waliyahzubillah, bagaimana caranya ini? Sebenarnya panjang kita mau cerita di waktu termasuk mengapa kemarin saya jelaskan di tempat lain kenapa masjid ditutup, pasar tidak ditutup. Ya karena tidak ada waktu untuk menyampaikan di sini. Mudah-mudahan waktu lain kita bisa komunikasi lagi. Selamat kami atas nama Ketua Majelis Ulama dan seluruh pengurus memohon maaf dan terima kasih selamat beraidul fitri, mudah-mudahan dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini menjadi jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin sudah ada di benak pendengar semuanya. Jadi salat di rumah tidak mengurangi kehusyukan dan juga semarak Idul Fitri. Ini betul-betul hanya persoalan bagaimana kita bisa mengamankan diri kita dan menghindarkan diri kita dari wabah ini, semata-mata demi keselamatan kita. Jadi insya Allah besok kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat id dengan penuh sukacita di rumah masing-masing. Dan insya Allah tadi Bapak Prof sudah menyampaikan tata caranya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya Imran Bate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.